selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat datang lagi di Well Talk sesi pagi hari ini bersama saya dari Business Event dan juga Rally dengan Bucang. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, seru dan inspiratif dengan dua teman saya dari Bali. Ada Ibu Yvonne Anggreni dan juga Pak Aldo. Hai, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, Pak Jo. Apa kabar Jakarta? Kabarnya baik, Jakarta masih seperti ini, masih udah mulai ramai di Jakarta, sudah mulai ramai juga, sudah mulai macet lagi, bikin kita kangen sama Bali. Oke. Di Bali juga sudah mulai ramai sama orang-orang Jakarta juga. Tapi artinya bagus ya buat industri pariwisata. Oke. Hari ini kita mau ngobrol mengenai ragam program wellness untuk wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. Oke. Bu Yvonne adalah Director of Sales dan Marketing dari Five Element Retreat Bali. Lalu juga ada Pak Aldo hari ini bergabung. Ya, saya bergabung dengan Bu Yvonne dan saya juga di Five Elements Retreat Bali sebagai Front Office Manager. Thank you. Nah, sedikit background dari Bu Yvonne. Mungkin Bu Yvonne boleh dong kenalan. Nanti gantian sama Pak Aldo juga. Pengen tahu, kan kita kenal udah dari kapan ya Bu ya? Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, iya. Kita kenalan waktu di ICTM ya? ICTM Bogor ya. Betul. Tapi kita belum pernah ngobrol. Gimana ceritanya Bu Yvonne ini bisa mendarat atau bergabung dengan Five Element? Apa sih motivasinya, latar belakangnya? Nah, ini seru juga ya. Jadi, background saya memang oke di sales and marketing, di hotel. Terus tahun 2020 nggak tahu gimana ngobrol sama teman, terus ditawarin lah, dan kelihatannya kok ini sama dengan hidup saya gitu loh. Konsepnya Five Element sendiri itu kok sama dengan apa yang sedang saya lakukan di tahun-tahun tersebut gitu kan. Jadi kalau bisa dilihat, saya bilang bahwa saya ikutan yoga teacher training 200 jam Ananda Marga itu. Jadi dari 2017 itu saya sudah menekuni kayak gitu, maksudnya saya sudah senang sama meditasi, senang sama yoga gitu. Terus ditawarin di Five Elements dan saya ngelihat konsepnya tuh nggak jauh-jauh dari apa yang sedang saya lakuin. Jadi ya ketika tawaran itu datang, kayaknya udah nggak punya alasan lagi untuk nolak. Ya udahlah kita join gitu. Jadi kayak ya jalannya memang udah disediakan sama semesta, pas aja gitu jadinya. Jadi sejalan dengan apa yang lagi dijalanin ya? Baik banget ya semesta tuh ya. Iya. Nah, kalau Pak Aldo gimana nih ceritanya? Jadi kalau cerita saya sudah keliling agak jauh nih. Jadi saya pernah kerja di Shanghai, pindah ke Abu Dhabi, pindah ke Thailand, terakhir di Sydney di Australia. Nah, terus terakhir pas saya kerja di Sydney itu saya kerja di satu property wellness. Oke. Or ya mereka menyebut diri mereka wellness, itu salah satu chain, saya tidak perlu sebutkan brandnya. Nah, mulai dari situ ada ketertarikan terhadap dunia wellness. Sampai akhirnya saya dapat tawaran di Five Elements, yang juga merupakan salah satu property wellness di Bali. Akhirnya saya pindah, saya bergabung sedikit lebih lama daripada Bu Yvonne, saya bergabung di tahun 2019, dan ternyata saya melihat Five Elements itu dia punya konsep wellness yang sangat strong, yang sangat unik dan berbeda dengan hotel-hotel lain yang menyebut diri mereka mungkin wellness hotel. Karena banyak yang saya lihat sekarang, hotel punya spa, hotel punya yoga. Mereka bisa langsung menyebut diri mereka wellness. Padahal wellness itu kan nggak cuma sebatas spa, nggak cuma sebatas yoga. Gitu. Dan nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya Pak Jo ya, selama percakapan kita hari ini ya. Boleh. Nah, pertanyaan, nggak apa-apa ya, saya punya beberapa pertanyaan nakal. Apa namanya Five Elements? Apa sih dasarnya, apa latar belakangnya, kenapa namanya adalah Five Elements? Jadi kenapa namanya Five Elements? Mungkin orang-orang nggak tahu ya, apa sih Five Elements yang kayak gitu. Jadi sebenarnya Five Elements sendiri itu diambil dari sesuatu yang sebenarnya sakral di Hindu. Itu namanya adalah Panca Mahabhuta. Apa itu Panca Mahabhuta? Panca Mahabhuta adalah 5 dasar lima dasar dari unsur-unsur zat yang membuat manusia itu bisa hidup. Seperti itu. Jadi ada
5 dasar itu ada apa, Bayu, Teja, udah mulai nih bahasa-bahasa yang mungkin nggak di. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan apa tuh apa sendiri itu jadi ada ether itu dari ya kayak semesta ya ether. Terus ada Bayu, which is dari udara, dari angin, dari api dan tanah. Iya. Jadi itu 5 unsur yang dipercaya oleh umat Hindu, 5 unsur dasar sehingga manusia itu bisa hidup seperti itu. Itu asal kata dari five elements. Di bahasa Inggris kan menjadi five elements, gitu kan. Sebenarnya bahasa Indonesianya adalah Pancamahabhuta, bukan bahasa Indonesia juga ya, Sanskertanya. Iya. Itu adalah Pancamahabhuta. Seperti itu. Jadi ya kalau dilihat dari namanya sendiri, nanti kan kelihatan tujuannya dari five elements, kenapa menjadi wellness, gitu kan, kenapa menjadi healing and wellness retreat di Bali, itu memang bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, kan begitu. Tujuan hidupnya itu kan menjadi lebih baik lagi, a better version of us, kan gitu. Seperti itu. Visi misinya menarik. Berat ya Pak. Yeah. Tapi bikin menarik. Ya, saya jadi tertarik untuk dengar lebih jauh lagi programnya apa. Kalau tadi kan namanya ada 5 elemen, pastinya programnya dan lain-lainnya pasti terkait gitu ya dengan namanya juga. Nah, sebelum kita masuk ke program, lokasi tepatnya di sebelah mana sih? Lokasi Five Elements itu ada di daerah di Mambal. Jadi Mambal itu kalau dari Denpasar mungkin sekitar 30 menit ke arah utara. Kalau dari Ubud itu sekitar 15 menit. Jadi lokasinya itu agak di pinggir memang. Kita ada di sebelah Sungai Ayung, persis di sebelah Sungai Ayung, dan bukan di area komersil yang ramai banget, enggak. Kita emang lokasinya ada di pemukiman ya Pak, di desa. Di desa di Mambal namanya. Desanya namanya Baturni. Iya. Jadi tamu kalau mau ke Five Elements tuh dia mesti ngelewatin tuh desa dulu dari atas, nanti nyampe ke bawah baru Five Elements di sana. Mau ke Five Elements tuh dia akan ngelewatin pematang sawah, rumah-rumah penduduk. Iya. Jadi memang experience-nya sudah di-welcome oleh Balinese culture duluan. Iya. Jadi budaya Bali itu udah nge-welcome mereka duluan. Seru banget. Kayaknya sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai program dan fasilitas yang ditawarkan oleh Five Elements, kita lihat video dari Five Elements dulu ya. Oke, nanti silakan. kita ngobrol dari video tersebut. Oke, bisa. Ayo. Iya. Kayaknya seru banget videonya. Ini kapan diambil videonya? Baru bulan lalu berarti ya, tanggal 18 September ketika lagi World Wellness Weekend, acara wellness yang terjadi di seluruh dunia, memang nggak cuma di Bali saja. Jadi di seluruh dunia itu kita jadi memang ada satu organisasi namanya World Wellness Weekend, dan organisasi ini juga udah diakui sama PBB kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi kita Five Elements Retreat Bali itu bangga banget karena we are part of the World Wellness Weekend, dan GM-nya kita Bapak John Nielsen itu adalah brand ambassador dari Indonesia untuk World Wellness Weekend. Makanya kemarin waktu bulan September itu kita ngadain acara, ada 12 kelas Pak. Wah. Di 4 tempat
di 4 venue di satu tempat, maksudnya di Five Elements itu kita punya 4 function room dan 4-4-nya itu melakukan kegiatan yang berbeda-beda, tapi konsepnya adalah wellness gitu kan. Saat bersamaan itu ya? Bersamaan, jadi makanya ada 12 kelas waktu kemarin itu. Saya nggak ikutan. Iya loh. Sayang gitu sekali kan. Pak Jo. Pak Jo, itu tuh kita tuh ngadain itu yang nggak nyangka bahwa antusiasnya teman-teman Bali itu tinggi banget. Jadi 2 hari sebelum event, which is hari Kamis, eventnya hari Sabtu, hari Kamis siang itu jam 11 kita udah close, udah nggak bisa nerima pendaftaran lagi karena kan kita memang PPKM ya waktu itu, levelnya sudah diturunkan, jadi kita minta izin dari Banjar, dari Sampai Satgas, Kapolsek ya, Satgas bahkan ya. Kapolsek, benar-benar kita menggunakan protokol kesehatan yang kita yang memang sudah wajib dilaksanakan seperti itu. Tadi kan bisa dilihat di videonya. 12 kelas itu ada kelas fitness, ada kelas yoga. Nah, jadi 3 kelas fitness, 3 kelas yoga, 3 kelas healing, dan 3 kelas terapi. Seperti itu. Wah, iya benar-benar sayang nih. Sayang banget. Ini jadi kalau saya boleh di-share gitu ya, program-program ini benchmarknya dari mana? Yang dilakukan oleh Five Element, benchmarknya apakah benchmark berasal dari international program kah, atau memang sudah diadopsi lalu juga dimodify untuk disesuaikan dengan market lokal, untuk wisatawan lokal atau untuk wisatawan mancanegara kah? Sebenarnya program-program yang kita bikin di Five Elements itu adalah memang program untuk semuanya. Jadi bukan hanya untuk Bali aja, domestik aja atau mancanegara, tapi dari keseluruhan yang memang sudah diadaptasi. Konsepnya itu dari wellness itu sendiri yang diadaptasi dari Balinese traditional culture gitu kan. Kita tahu lah sendiri di Bali itu banyak banget tradisi-tradisi yang bisa kita adopt gitu kan. Dari tradisi, dari budayanya atau dari penyembuhannya yang begitu kan. Jadi kita tahu di Bali itu banyak juga healer-healer yang seperti itu. Jadi kita tuh adopt itu. Jadi kita ada di Bali, kita ambil beberapa yang memang kita yakini bahwa memang itu benefit untuk tamu-tamu yang datang ke Five Elements. Jadi seperti itu Pak Jo. Oke. Fasilitasnya ada apa aja sih? Sampai bisa menampung begitu banyak. Terus tadi saya lihat ada ruangan khusus, ada yang di open air juga. Fasilitasnya ada apa aja sih di sana? Di Five Elements fasilitasnya tuh saya bilang cukup lengkap. Karena memang dari awal kalau kita masuk seperti biasa, mungkin orang lihat seperti hotel biasa, tapi ketika masuk, oke, di sebelahnya reception itu ada memang satu tempat kita bilang sacred place, itu bagus banget untuk meditasi. Pagi-pagi meditasi di sana itu memang berbeda sekali kita bisa bilang. Terus udah gitu kita juga punya tempat kita kasih nama Kunda. Kunda itu untuk fire blessing, atau kalau kalau Sanskertanya kita kasih nama Agnihotra atau fire purification ceremony. Ya, fire, ya seperti upacara dengan yang menggunakan api. Terus juga kita kenapa? Seperti blessing kah? Iya, seperti blessing seperti itu. Terus kita juga punya gym, ya karena memang kita dimiliki oleh company Evolution Wellness yang memang bergerak di bidang fitness and gym. Terus juga kita punya spa. Kita bilangnya bukan spa, tapi kita lebih bilang ke healing, karena kita percaya bahwa karena menu-menu yang ada bukan hanya menu spa yang ada di healing kan gitu. Jadi di healing departemen itu selain menu spa juga ada menu healingnya gitu kan. Menu healing yang memang dibawa oleh nggak sembarangan orang, memang dia memang mempunyai kemampuan untuk menghealing seperti itu. Terus juga di healing departemen juga kita punya satu ruangan khusus untuk hydrocolon. Jadi untuk proses colon terapi itu untuk detox. Jadi ada beberapa tamu-tamu yang memang mau datang ke Five Elements untuk ambil detox retreat. Nah, jadi ada prosesnya yang seperti itu. Terus kita punya 4 function room. Kalau di hotel kita bilangnya 4 function room. Kalau kita sendiri bilangnya mandala, atau kalau di
orang-orang yoga mungkin bilangnya shala ya seperti itu. Kita punya 4 yoga mandala, terus satu yang dia adalah bisa pakai aircon dan 3 lainnya adalah open. Nah, seperti itu. Yang satu yang paling besar itu namanya Mandala Agung. Itu kalau untuk meeting itu bisa sampai 300 orang. Kalau untuk yoga itu bisa sampai 80 orang. Tapi kemarin PPKM kita nggak bisa ngelebihin dari 25 orang. Strict banget memang. Karena memang konsepnya kita wellness ya, kita harus memang menjaga itu ya, biar sesuai dengan program pemerintah. Juga ada restorannya Pak Jo. Ada restorannya. Restorannya ini yang saya bilang unik banget karena memang Five Elements ini secara keseluruhan menyungsung healing and wellness kan gitu. Jadi secara holistik kalau saya bilang dari A sampai Z-nya itu memang mengarah ke holistik gitu kan. Jadi mengarah ke wellness dan nggak separuh-separuh. Jadi semuanya. Fasilitas yang ada mengarah ke wellness. Restoran yang ada pun mengarah ke wellness. Jadi restoran kita itu plant-based cuisine. Kalau orang bilang vegetarian, kita di atasnya vegetarian. Kalau di atasnya vegan, kita di atasnya vegan. Kalau orang bilang vegan, kita di atasnya vegan. Karena apa? Kalau vegetarian aja masih kena tepung. Kita udah nggak kena tepung. Gluten free di sini. Gluten free di sini. Wah. Gitu. Jadi healthy food ya, healthy menu, healthy restoran. Ya. Kita juga di sini dairy free. Kita nggak pakai produk-produk hewan sama sekali. Jadi untuk milknya di sini kita bikin sendiri. Kita punya coconut milk, kita punya almond milk, cashew milk, dan kita bikin dari nol semuanya. Iya. Jadi bukan disuplai dari tempat lain gitu. Enggak, kita bikin sendiri. Jadi chefnya dan tim di sini itu memang benar-benar mampu untuk self produce ya. Iya. Jadi kan kalau orang bilang, kalau zaman sekarang orang bilang real food ya. Kita tuh bener-bener real food. Jadi kalau mau susu ya kita ambil dari kelapa atau cashew gitu kan ya, dari kacang mede gitu kan. Terus kita produce sendiri. It's really real food. Dan kalau keju kita akan bikin dari susu cashew tadi atau susu almond tadi akan kita fermentasi sehingga dia punya tekstur yang mirip-mirip dengan mozzarella jadinya. Cuman bahannya ya dari tadi cashew tadi atau almond gitu. Wah, ini keren banget. Ya. Kebayang. Makanannya, saya kebetulan foodies traveler. Saya biasanya suka berbagai macam makanan dan saya juga bisa vegan gitu ya. Saya nggak masalah kalau nggak makan daging. Tapi tadi dibilang ini di atasnya vegan. Nggak kebayang seperti apa sih gitu. Plant based itu apakah memang itu langsung diambil dari tanaman terus langsung disajikan atau diproses dulu kah? Terus diprosesnya seperti apa? Apa yang bikin ini jadi unik? Karena makanan yang disajikan di Sakti Dining Room, itu nama restorannya kita ya Pak ya, itu betul-betul nggak hanya sekedar menyajikan makanan, tapi dikontrol bahwa nutrisi dari makanan tersebut itu tidak hilang. Jadi proses pengolahannya itu juga nggak sembarangan. Kita nggak ada tuh yang namanya di heat gitu kan, di open sampai sekian derajat, panasnya sampai 100 di atas 100 itu nggak boleh gitu loh. Terus ada beberapa makanan yang memang kita tahu bahwa nutrisinya akan hilang, otomatis kita tidak bisa oven atau kita tidak bisa masak, jadi harus raw food ya kita akan sajikan raw food. Atau kalau yang masih bisa Jadi ada teknik memasak khusus yang memang kita gunakan di sini itu menggunakan dehidrator. Nah itu. Jadi dehidrator itu konsepnya seperti oven suhu rendah. Jadi makanan ketika dimasak mereka tidak akan sampai melampaui lebih dari 55 derajat Celcius. Nah, ketika makanan dimasak dengan suhu di bawah 55 derajat Celcius, itu seluruh nutrisinya masih akan utuh di sana. Jadi dia nggak akan sampai overcook, dia nggak akan sampai kehilangan nutrisi apapun. Nah, jadi ketika kita memasak makanan, ya kita menggunakan teknik tersebut. Nah, gitu. Jadi nggak ada gorengan ya Pak Jo kalau kesini? We don't have any deep fried food. Gorengan, nggak ada yang di bake berarti ya, nggak ada yang dipanggang, nggak ada yang di stir fry. Itu nggak ada. Beberapa ada, tapi suhunya dikontrol, penggunaan oilnya juga dikontrol. Seperti itu. Ya, dan untuk dessert kita pun semuanya itu tidak melalui oven. Jadi dessert kita tuh raw di sini. Banyak menggunakan gula nggak? Atau gula? Oh, nggak pakai sama sekali. Tidak ada gula putih sama sekali kita di sini. Wah. Garam menggunakan honey sebagai medium pemanis di sini. Kalau garam? Garam masih pakai. Masih, kita tapi sangat dikontrol, minim. Penggunaannya minim.
bentuknya seperti apa sih? Saya di kepala saya ini udah mulai apa? Ada perdebatan gitu kan. Seperti apa ya? Bentuknya ya seperti makanan pada umumnya gitu loh. Iya. Yang kalau kita tidak bilang bahwa itu adalah plant based, orang mungkin nggak nyangka bahwa itu plant based. Kejadian di World Wellness Weekend kemarin gitu kan, kita mengeluarkan jadi untuk kemarin itu sekitar ada 50 orang ya itu. Terus kita mengeluarkan menu-menu kita. Jadi dalam bentuk kanape seperti itu ada 5 macam, ada 4 macam, ada 1 dessert, 3 yang savory-nya. Saya tahu saya punya teman orang yang memang sangat tidak suka sama makanan tumbuh-tumbuhan, nah sudah saya bilang begitu kan. Tapi saya bilang sama teman-teman saya jangan dibilang kalau ini adalah makanan tumbuh-tumbuhan gitu kan. Jadi dia sudah makan, terus dia nambah lagi pakai ini porsinya temannya. Terus saya bilang katanya kamu nggak suka makanan vegetarian, apa yang kamu makan itu semuanya tumbuh-tumbuhan loh. Dia nggak percaya dan dia bilang nggak mungkin karena rasanya enak itu. Nah kembali lagi kan, kalau orang yang sudah dari awal udah tahu bahwa itu adalah makan, mungkin secara psikis dia sudah tidak bisa menerima. Tapi ini kebetulan teman ini memang benar nyata, orangnya ada gitu kan. Dia yang sampai nggak percaya banget bahwa apa yang dia makan adalah makanan dari tumbuh-tumbuhan. Kalau ini Pak Jo, kalau memang kurius banget, saya undang ke Five Elements kan gitu, jadi bisa ngerasain kayak gimana sih makanannya. Tampilannya juga cantik gitu kan, makanannya juga rasanya bisa diterima gitu. Makanya kenapa Five Elements kalau ditanya seperti itu, Five Elements Retreat Bali itu punya tamu-tamu domestik yang bisa menerima makanan spesial ini. Seperti itu. Ini jujur di kepala saya masih menggambar-gambar, masih menduga-duga. Kalau seperti contoh sushi, lalu kayak chocolate cake atau itu bisa dibikin di sini. Don't worry. Dan bentuknya mungkin kayak sushi pada umumnya, kayak burger pada umumnya, pizza pada umumnya, cuman rasanya dan komponen yang ada dalam makanan sangat tersebut sehat, yang beda dan sangat sehat ya. Wah, jadi kelihatannya memang ini bentuknya adalah ya seperti makanan pada umumnya. Pada umumnya, iya. Makanya betul. Iya, makanya teman saya yang tadi saya ceritakan dia nggak ngeh kalau itu adalah makanan yang berbeda dari yang biasanya dia makan gitu kan. Karena emang tampilannya ya tampilan standar hotel Pak Jo, gitu kan. Kita nggak bisa sembarangan gitu kan. Jadi memang standar hotel gitu. Oke. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan mengenai program wellness sendiri gitu ya. Program wellness kan tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Aldo dan juga Bu Yvonne. Banyak properti yang kalau sudah punya spa atau sudah punya tempat spa-nya sudah menjadi program wellness. Nah, tapi kan sebetulnya lebih dari itu ya. Terus tadi juga disampaikan ada ada program wellness, ada proses healing juga. Nah, boleh cerita lebih lanjut nggak sih contoh dari program yang memang ditawarkan itu seperti apa? Durasinya, terus program contoh tadi yang healing saya masih penasaran juga, ini bedanya apa? Jadi kalau programnya sendiri, kita yang memang signature programnya dari Five Elements Retreat Bali itu ada namanya program Pancamahabhuta Retreat Package. Itu dari minimum 3 malam stay-nya di sini. Nah, Pancamahabhuta itu sendiri programnya lebih ke kayak healing, kayak retreat untuk membenahi diri dari tamu yang datang gitu ya Pak Jo ya. Nah, dan itu adalah full board, breakfast, lunch, dinner, itu semua ada di Five Elements. Programnya kita siapkan, gitu kan? Program yang cocok buat dia apa, kayak gimana itu kita siapkan. Terus selain itu juga kita punya Trikaya Parisuda, which is itu adalah program untuk detox. Itu dari program detox itu dia lebih lama, jadi dari 5 malam, 7 malam, 10 malam, 14 malam, dan jangan sedih Pak Jo, kita pernah bikin create program sampai 21 malam. Dan ada tamu yang booking program tersebut 21 malam. 21 malam untuk detox. Ya. Iya, seperti itu. Jadi dan memang kita juga mengerti bahwa setiap manusia itu unik. Jadi ketika mereka deal bahwa mereka akan ikut program sama Five Elements Retreat Bali,
kita punya namanya wellness liaison yang nantinya akan komunikasi sebelum si tamu itu check-in, apa goalnya, mungkin masalah yang dia punya, terus maunya jadi seperti apa. Jadi akan lebih detail lagi kita berkomunikasi, biar harapannya adalah biar tamu-tamu yang datang ke Five Elements Retreat Bali dan ikut retreat programnya Five Elements Retreat Bali itu betul-betul mendapatkan benefit, mendapatkan goal seperti yang mereka inginkan. Seperti itu detailnya kami dalam membuat sebuah retreat package. Jadi nggak semua tamu yang datang punya retreat package yang sama. Mungkin orang berpikir gitu, kita enggak. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari para si tamu tersebut. Gitu. Jadi ini bukan hanya sebatas hotel dengan fasilitas spa dan wellness, tapi merupakan memang satu program yang dijual, gitu ya? Iya, adalah betul. Programnya. Jadi Iya. tadi ada ini hebat banget, ada liaisonnya, jadi bisa tahu tujuannya apa. Iya. Jadi mereka juga harapannya setelah mereka check out itu mereka bisa achieve goal-nya mereka. Berarti. Iya, betul seperti itu. Nah, profil dari customer-nya itu apakah individu? Sekarang ini kebanyakan apakah individu, apakah couple, ataukah family? Ada anak-anak juga kah? Seperti apa sih profil customer yang sekarang? Itu tercover semuanya ya, Jo ya? Iya. Aldo ya? Mungkin kita bedakan dulu sebelum pandemi dan sudah pandemi dan ya. ketika pandemi. Iya, karena ketika di kondisi normal Five Elements sebelum pandemi, market kita itu 95% memang dari luar. Mostly dari Australia, Eropa, dan Amerika. Domestik sendiri hanya 5%. Dan kalau kita lihat mostly itu dari range age-nya itu 35 sampai dengan 45-50. Nah, biasanya single traveler, biasanya businessman, businesswoman, atau mungkin couple yang stres sama work pressure di kota seperti New York, mungkin Los Angeles gitu. Dan mereka memilih untuk retreat di Bali. Jadi untuk shutdown a little bit dan pilih program kita di sini. Gitu. Itu ketika kita ngomong kondisi normal sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi, otomatis karena border ditutup, tamu yang biasanya datang ke Five Elements nggak bisa datang. Gitu. Jadi ya mungkin kita mulai sedikit mengubah program-program kita ya. Jadi biar lebih appealing ke domestik. Dan sekarang sih kebanyakan kita punyanya couple and family, mostly dari Jakarta, dari Surabaya, Medan, Bandung, ya, dari Jawa banyak, overland gitu. Jadi program untuk domestik kita create lebih light lagi, karena kan mungkin kalau teman-teman dari tamu-tamu dari domestik belum tahu retreat package seperti apa. Jadi kita kenalin kayak kita punya yang 2 malam, dari yang 2 malam dulu. Jadi yang program yang Save Now Retreat Later itu baru kayak pengenalan. Terus kalau memang mau retreat package-nya sendiri, kita ada yang minimum 3 malam, tapi itu lebih light version juga. Itu dia instead of full board, dia half board. Jadi dia bisa pilih antara mau ngambil lunch atau dinner aja. Tapi paket-paket retreat-nya sendiri sama. Jadi kita akan tetap welcoming dia, kita akan komunikasi sama tamu-tamu tersebut sebelum mereka check-in. Sama, cuman dia memang paketnya lebih light. Karena kalau yang di Pancamahabhuta sama yang di Kaya Parisuda itu memang benar-benar retreat package yang full board. Jadi dalam satu hari itu dia ada 3 treatment yang harus dia lewatin seperti itu. Nah, kalau yang baru ini yang Mulat Sarira sama Health and Fitness Retreat Package itu dia hanya maksimum dia hanya ambil 2 treatment setiap harinya. Dan makanannya ya, karena kalau kita sadarlah tamu-tamu Jakarta, Surabaya, dari manapun lah orang domestik, mereka nggak mungkin mau kalau dikasih plant based 3 kali sehari. Pengen babi guling, pengen ayam betutu, gitu kan. Makanya kita ngasih space. Jadi kenapa program retreat-nya lebih light, ya buat mereka juga bisa explore kuliner di Bali. Dengan tujuan nantinya kalau mereka sudah ikut light retreat ini dan dia tahu, dia biasanya akan ngambil ke yang full retreat-nya. Karena kan mereka kan belum tahu ya goalnya mereka apa, maunya kayak gimana. Tapi kalau mereka sudah tahu, kita banyak loh Pak Jo yang kita punya repeater. Setelah ngambil yang 3 malam, ternyata menurut mereka benefit, mereka akan ngambil lagi di next-nya, di 3 bulan kemudian, di 5 bulan, 6 bulan, seperti itu. Jadi suatu rutinitas ya. Iya. Wah, tadi
sudah dijawab. Padahal saya memang dari tadi juga penasaran. Ini kalau market lokal kan kayaknya cheating day-nya banyak ya. Apalagi di Bali ya. Apalagi di Bali gitu kan. Wah, mumpung lagi di Bali banyak makanan enak gitu kan. Jadi yang introduction atau intro programnya ini lebih ke arah untuk biar mereka mencoba dulu program wellness itu seperti apa. Mereka sudah dapat pencerahan gitu ya. Dan harapannya mereka akan kembali lagi dengan yang full version-nya setelah mereka mendapatkan manfaatnya ya. Wah, Five Element ini punya kompetitor nggak sih di Indonesia? Kita mungkin ngomong Bali dulu kali ya. Iya, mungkin Bali dulu. Sebut brand atau? Kayak gini, kalau kita ngomongin Five Element secara keseluruhan dengan konsep holistic wellness-nya, terus juga akomodasinya yang memang kita kita punya green concept, kita sustainability konsep kita itu sangat kita pegang di sini Pak. Kayak contoh yang paling bagus itu mungkin air dari toilet, air dari WC itu nggak kita buang, kita nggak punya septic tank, tapi kita punya pengolahan limbah air kotor. Jadi nanti airnya itu akan diproses, diolah dan kembali ke pond kita. Jadi air pond itu adalah air toilet atau air buangan yang sudah diproses dan di situ ikan itu hidup gitu. Artinya kan air itu cukup baik kualitasnya gitu loh, meskipun itu recycled water gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang kompetitor yang memang secara yang betul-betul mirip dengan Five Elements di Bali dengan konsepnya yang seperti itu dengan secara holistik ya, dari restorannya, dari akomodasinya, dari function room-nya yang disiapkan, belum ada ya. Sepertinya belum ada. Belum ada. Ya. Konsep gitu. Yang utuh ya kalau kita bilang. Kita lihatnya malah konsep yang utuhnya itu malah ada di Thailand sana ya? Iya, malah ada di luar Indonesia. Ini masih belum. Iya. Kalau di Indonesia untuk konsep yang utuh seperti wellness seperti ini gitu. Maksudnya kita kan juga punya healers ya, Balinese healers juga ada. Terus yoga, berbagai macam aliran yoga, meditation, terus juga sound healing, water healing gitu kan. Hotel yang punya water healing juga sedikit bisa dihitung sekali dengan jari. Gitu kan. Di Indonesia tapi kalau kita ngomongin wellness property, kalau itu di Bali dicari banyak sekali. Banyak banget yang gitu. Mengklaim bahwa mereka itu adalah wellness, itu banyak banget dan kita nggak nyalahin. Karena kan wellness cara pemikiran konsep wellness itu berbeda-beda kan gitu. Tapi kalau yang seperti Five Elements dari A sampai Z-nya kita pikirkan, dari nutrisi, dari makanan, terus dari program-programnya, dari retreat programnya, itu kayaknya belum ada gitu kan. Oke. Ya, belum ada. Part dari healingnya. Sekarang kalau kita bicara part dari healingnya, part healingnya itu seperti apa? Tadi healernya kan sempat disebutkan ada healer yang bukan orang sembarangan, gitu ya. Maksudnya apa? Seperti apa sih programnya? Terus apa yang coba di heal di sana? Kita kalau ngomongin healing itu secara holistik kan Pak. Jadi dari body, mind, and soul. Jadi retreat package-nya sendiri, kalau kita ngomongin makanya kenapa kita bilang nggak mau spa, tapi kita healing departemen, karena itu mencakup. Jadi dari contohlah ada satu, saya umpamakan ada satu Mr. A ini, kita pernah punya retreat ini juga. Dia datang ke sini, dia sudah bilang dari awal, saya datang ke sini karena work pressure-nya dia tinggi banget. Dia nggak bisa tidur, kadang juga dia susah jalan, yang kayak begitu, dia punya knee problem yang seperti itu. Jadi kita udah tahu di awal, terus kita tanyakan goalnya dia apa, pola makannya dia seperti kayak gimana gitu kan. Jadi itu sampai detail seperti itu kita tanyakan, baru kita akan create program. Salah satu programnya biasanya kalau sudah seperti itu pasti akan ada mindfulness meditation-nya, terus ada massage-nya. Nah, ada healing energy. Nah, ini yang tadi mungkin Pak Jo tanya, itu ada healing energy yang dilakukan memang sama orang yang memang dapat gift lah, kalau saya bilang memang mampu untuk transfer energi ke tamu tersebut, kayak membalancekan energi di badannya. Kita percaya bahwa di badan ini ada unsur airnya, yang tadi saya bilang Panca Mahabhuta tadi itu, ada unsur apinya, itu dibalancekan semuanya kan begitu oleh healers ini. Terus
ada session ngobrol, ya saya bilang ngobrol sama tamunya dalam perjalanan healingnya ini. Jadi kita lihat dari day to day-nya seperti apa dia penerimaannya dengan makanan, dengan program-programnya. Jadi kalau yang kayak di program yang panjang seperti 10 hari, 15 hari, itu sering banget kita ngeganti program. Jadi di tengah jalan kita harus mengganti program, bilanglah bahwa ternyata oh ini udah di-achieve nih, berarti dia sudah tidak perlu lagi yang ini, akan berubah lagi yang ini. Atau ini ternyata belum achieve, jadi program yang lainnya kita akan doublekan, kita akan tambahkan, seperti itu. Jadi begitu, kalau saya bilang sih, saya juga amazed gitu loh Pak, waktu pertama kali masuk ke sini, begitu detailnya Five Elements Retreat Bali men-treat customers-nya gitu kan, karena untuk mendapatkan benefit yang sempurna, yang nggak ada yang sempurna sih, tapi paling tidak yang betul-betul membahagiakan buat si tamunya tersebut. Jadi memang healers-nya juga nggak sembarangan. Kita memang pakai Balinese healers yang memang sudah turun-temurun, memang dia dikasih gift seperti itu. Ya Bu Yanta, ini jadi kayak di recharge lagi ya? Betul-betul kayak di recharge lagi. Jadi kita kayak kamu yang saya sebutkan tadi itu, dia sudah bilang bahwa dia insomnia. Dia udah nggak bisa tidur. Hari kedua dia bilang dia sudah bisa dapat tidur 2 jam, 3 jam. Yeah. Terus hari ketiga dia bilang, I get a good sleep. Wah itu di situ kita seneng banget loh dengarnya. Dia stay di sini 8 malam, ya hari ketiga dia sleep seperti itu, kita yang rasanya wah gitu kan. Duh, enaklah kita bisa ngebantuin orang yang begitu susahnya tidur aja loh susah gitu kan. Terus dia bisa tidur dan dia tuh benar-benar berterima kasih sama tim di Five Elements Retreat Bali. Seperti itu Pak. Saya jadi semakin penasaran untuk ke Bali untuk nyobain. Boleh, silakan. Nah, kalau kita bicara mungkin dengan scope yang lebih besar, Five Elements sudah punya program yang begitu menarik, begitu advance dibandingkan dengan yang lain, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai industri wisata, wellness, health, dan medical di Indonesia, kita coba bicara dari skop yang lebih besar lagi. Menurut Bu Yvonne dan Pak Aldo, dari 1 sampai 10, kesiapan Indonesia ada di mana sih? Wellness kalau saya bilang Indonesia itu mampu banget loh, karena kan sebenarnya kalau kita mau ngomongin tradisinya Indonesia, tradisional itu sudah disiapkan semua, kita sudah punya. Betul. Kalau kita mau ngomong ke Jawa dulu deh. Ada berbagai macam rangkaian jamu yang memang sudah terbukti selama puluhan tahun membantu kesehatan kan ya. Kalau kita mau ngomongin wellness secara tradisional kan yang seperti itu. Dan di beberapa provinsi juga saya rasa seperti itu gitu kan. Cuman mungkin yang menjadi tanda kutip di sini adalah wellness itu apa sih? Gitu kan? Standar wellness itu sendiri seperti apa? Itu yang nggak ada kan? Masing-masing punya konsep, punya standar, punya konsep sendiri kan begitu. Jadi ya kalau saya pribadi sesimpel ini saya berpikir ketika itu adalah niat baik, gitu kan ya, untuk kebaikan tamu, untuk kebaikan kita sendiri. Ya kalau memang dia mau bilang itu wellness ya silahkan saja kan begitu. Tapi kan kembali lagi nanti customer sendiri yang akan memilih program atau retreat atau program wellness kayak gimana sih yang cocok dengan mereka. Jangan salah di Bali juga ada program yang lebih di atas lagi, lebih advance lagi, bukan hanya sekedar wellness yang Five Elements Retreat Bali ini aja juga. Saya pernah dengar ada yang lebih ke medical wellness ya, medical wellness. Jadi saya pernah juga di Bali ini kayaknya bakal ada juga ada medical wellness juga seperti itu. Jadi kesiapan Indonesia sih saya rasa siap banget gitu loh, dengan sumber daya manusianya, dengan kearifan lokal yang punya. Terus dengan kalau kita mau ngomongin wellness ya, medical wellness juga dengan rumah sakit yang ada di Indonesia, saya rasa sangat mampu, sangat siap gitu. Tinggal bagaimana kita mengkemas ini, betul. Tinggal bagaimana nanti kita bisa mengkomunikasikan ke turis internasional ya, benar. Gitu. Ya. Karena sepertinya untuk wellness, medical and health tourism itu stigma dari orang-orang di dunia ini sepertinya Indonesia belum masuk ke sana. Iya. Gitu. Padahal
udah siap banget loh. Kalau kita Iya. mau ngomongin secara jujur ya, udah siap banget gitu loh. Kitanya aja yang mungkin perlu, ya mungkin ya Pak Jo, mungkin masukan juga buat Pak Jo. Siapa tahu nanti satu saat bikin event lagi yang memang tentang, yuk gimana sih wellness itu seperti apa, standarnya kayak gimana. Wah, seneng banget nih. Five Elements Retreat Bali ikut lagi Pak, don't worry. Amin. Amin. Iya. Tapi saya setuju bahwa kita bicara tadi potensinya. Indonesia begitu banyak potensi, ya kan? Karena menurut saya peluang Indonesia itu nggak kalah dengan negara lain. Bener. Selain alamnya sudah ada, gitu ya. Kita lihat ingredientnya rempah-rempah kan bagian lengkap banget. Banget. Indonesia ada. Mau dibilang gunung, laut, hutan, itu kan bagian-bagian dari elemen-elemen itu semuanya ada di Indonesia. Betul. Dan destinasinya banyak sekali. Bener. Tapi memang potensi itu masih jadi PR. Buat kita bisa translate tadi yang Pak Aldo bilang, gimana nih cara bungkusnya nih? Ya kan? Gimana cara bungkusnya supaya ini bisa jadi produk unggulan? Karena yang kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang gampang gitu. Wellness itu atau wisata kesehatan, wellness dan medis itu sesuatu yang sangat-sangat luas. Tapi juga detailnya banyak banget. Kalau pendapat saya pribadi, kelihatannya kita masih banyak bekerjanya secara silo, belum bergabung satu dengan yang lain. Pemerintah kalau saya lihat sudah mulai bergerak cukup baik, bahwa sekarang ada industri wisata kesehatan yang mulai dibagi lagi, ada kebugaran, ada olahraga, terus juga ada estetika, anti penuaan sampai ke herbal, lalu ada ilmiah kedokteran, MICE-nya juga ada. Terakhir saya dengar dari Pak Sandi juga ada 5 klaster. Nah, ini pembicaraan dengan teman-teman semua yang ada dari berbagai industri. Di Well Talk ini kita berbicara juga dengan ada teman-teman dari dokter, ya komunitas dokter, lalu juga ada teman-teman dari travel and tourism yang punya sudut pandang yang berbeda, tapi menurut saya ini bisa nyambung nih. Karena kalau kita bicara holistik, ada yang sudut pandang holistik seperti apa, terus wellness-nya betul tadi yang disampaikan Bu Yvonne dan Pak Aldo, standarnya beda-beda nih. Gimana kalau kita bisa bareng-bareng buat ngangkat ini pasti akan berkembang. Supaya bisa masuk, kita belum masuk ke list nih. Iya. Betul. Ya kan? Sayang banget kita belum masuk ke list. Kalau lihat dari peta map yang wellness-nya itu Indonesia nggak masuk, sayang banget ya. Padahal kita lihat di luar negeri banyak orang yang tahu mengenai Balinese massage, part of dari ini. Iya. Ya kan? Terus ada Javanese massage dengan semua aromaterapinya, ingredientnya, betul, jamu-jamuannya, jamuannya itu bagian dari program juga. Terus lokasi Ubud sendiri sebagai satu destinasi yang kaya dengan destinasi untuk wellness ya. Benar, itu benar banget. Itu belum terangkat dengan baik. Moga-mogahan dengan program kita ini, dengan sesi kita ini, kita bisa jadi inspirasi, bisa juga berbagi, dan kedepannya memang harapannya Event Wealth ini adalah untuk menjadi jembatan. Event Wealth ini adalah sebuah platform yang memang dibangun untuk menginspirasi dan juga sebagai enabler agar kerjasama antara stakeholder di dalam industri ini bisa bergabung, bisa terjadi. Kalau kita nggak ngobrol bareng-bareng, kita nggak gandengan tangan, kayaknya kita nggak bisa masuk nih ke dalam peta kan. Terus kita juga nggak bisa compete dengan negara lain. Wah, kalau menurut dari Pak Aldo dan Bu Yvonne, apa sih yang kita perlukan nih? Di Indonesia perlu apa ya supaya kita bisa sama-sama meningkatkan wisata wellness, health, dan mentalnya? Kalau dari saya sendiri mungkin karena selama ini ya memang Indonesia terkenal dengan turismenya itu lebih ke culture ya, kan kalau di Indonesia kan seperti itu. Nah berarti memang kembali lagi kita perlu bantuan dari pusat juga untuk menggelar ya promosi gitu kan, promosi which is wellness, dan juga mungkin kalau saya pribadi sih kumpul bareng lah
teman-teman di tourism industry ini untuk sama-sama membuat satu konsep seperti apa sih wellness, terus kayak gimana sih perjalanannya gitu kan ya, tripnya seperti apa, packaging seperti apa, sehingga ya beda-beda nggak masalah karena memang masing-masing manusia juga pasti akan punya keinginan yang berbeda-beda gitu kan, tapi ketika kita sama-sama menggaungkan konsep tourism wellness ini gitu kan, saya yakin banget gitu loh, pasti banyak yang lirik gitu kan, karena apalagi dengan, saya bilang ini opportunity-nya ketika kita lagi di masa pandemik seperti ini. Ketika pandemik seperti ini, orang itu berusaha banget untuk menjadi sehat. Betul. Ya kan? Dia udah nggak mikir yang lain-lain. Sehat itu menjadi nomor satu. Dan itu terbukti dari, jujur Pak, ketika kita bilang open border ini tanggal 14 Oktober ini, itu inquiry-nya kita itu setiap hari selalu ada untuk tahun depan. 2 kali lipat lah 2 dibanding kali lipat. Sebelumnya ya. Iya, seperti itu. Jadi, dan mereka tuh selalu nanyain ya, retreat package, atau mau ngadain wellness retreat yang seperti itu. Inquiry-nya adalah inquiry yang seperti itu. Jadi saya yakin banget, tahun 2022 ini, ketika memang sudah betul-betul full open border, yang dicari sama tamu yang datang ke Indonesia itu, ya dia mau liburan, tapi akan menjadi tambahan atau benefit lebih lagi ketika bahwa liburan tersebut juga ada unsur wellness-nya. Nah, ini yang harus diambil, kesempatan opportunity ini yang harus diambil. Jangan sampai lewat, karena ini lagi momentumnya ya. Banget, momentum Betul. banget. Momentum banget. Betul, semua orang sekarang concern dengan nggak cuma protokol kesehatan, tapi dia juga jaga sendiri untuk jadi sehat seperti apa sih. Iya, betul. Mungkin cuma minum vitamin terus ya. Iya. Iya. Bukan cuma kesehatan fisik tapi juga mental health kan. Betul. Gitu. Karena dengan situasi sekarang, dengan keadaan pandemi ini, kita lihat juga beberapa topik yang lagi naik daun adalah anxiety attack, mental health. Mental health. Manusia sebagai makhluk sosial nggak bisa sosial lagi, dan itu jadi stres. Udah nggak ketemu face to face gitu kayaknya. Beda rasanya ya, padahal di Zoom itu udah ada 30 orang, 40 orang, tapi tetap aja kan feeling-nya really different kan begitu. Iya, karena kita sebagai tadi makhluk sosial, ya walaupun pakai screen tetap aja kan nggak ada physical touch-nya. Terus kita nggak bisa ngerasa auranya kan nggak bisa dibohongin gitu ya. Kalau mungkin lewat Zoom atau lewat Google Meet, kan kita bicara sama screen kan, flat, dingin, nggak ada rasa warm, kita nggak dapat auranya. Jadi ya pasti akan kembali lagi sih. Dan saya yakin akan kembali karena dari apa yang ada, fakta yang ada di lapangan, ketika dibilang open border itu langsung emailnya tuh yang wah tiap hari, terus ya pertanyaannya ya otomatis dia bilang, oke, saya kalau 21 hari di sana, saya di karantina itu berapa, yang begitu-begitu. Jadi memang mereka sudah concern banget untuk datang gitu kan. Mereka sudah nanya prosedurnya seperti itu, yang seperti itu. Jadi memang ya, kalau menurut saya akan kembali. Jadi pariwisata Indonesia itu akan kembali gitu kan. Dan teman-teman yang memang bisa melihat opportunity-nya ini, kalau saya bilang sih, masukkan unsur-unsur wellness dan di package-nya atau di hotel atau di tourism industry tersebut, dan itu yang sebenarnya dicari sama pasar saat ini gitu kan. Oke. Nah, ini tadi produknya sudah menarik gitu ya. Kita lihat pangsa pasarnya juga cukup besar. Ini growing. Gimana peran dari teman-teman distribusi sekarang ini menurut Bu Yvonne dan Pak Aldo? Apakah teman-teman distribusi seperti travel agent, destination management company, apakah mereka sudah memiliki knowledge atau understanding yang cukup untuk bisa memasarkan program-program yang ada? Masih perlu banyak berkomunikasi lagi sih Pak, jujur. Karena kan memang kalau dari Five Element Retreat Bali sendiri memang sangat-sangat unik kan. Kalau mereka tidak experience stay dengan kita atau enggak dia datang ke propertinya Five Element Retreat Bali, itu agak berat untuk mengerti seperti apa sih konsepnya Five Element Retreat Bali. Karena kan memang konsep dari Five Element Retreat Bali ini sendiri memang benar-benar holistik dari A sampai Z, dari body, mind, and soul. Itu memang achieve-nya adalah, goal-nya adalah ke sana seperti itu.
memang masih banyak, tapi saya rasa dengan pandemik ini orang akan lebih mengerti tentang wellness. Secara tidak langsung mereka belajar bagaimana menjadi lebih sehat, kan seperti itu. Ya, contohnya deh waktu awal-awal disuruh jemuran gitu kan ya, matahari, terus makanan yang sehat kan begitu. Jalan Terus gerak sedikit, jangan cuma duduk aja. lah seperti itu kan. Jadi ya gimana ya, saya bilang kalau dibilangin syukur ya enggak juga sih sama pandemik ini, tapi ya karena pandemik ada hikmahnya karena pandemik ini orang lebih aware, lebih aware dengan dirinya dia sendiri untuk menjaga kesehatannya. Kalau dulu kan kita ignore banget, jalan kemana, ya pokoknya ignore banget lah, ya harus jujur ya dengan diri kita sendiri gitu. Tapi kalau sekarang kan kita memang benar-benar ketika jalan kita lihat dulu, udah gitu kita ngelihat lagi kan hari minggu ini saya udah dapat olahraga apa aja ya, saya udah jemuran belum ya gitu kan, untuk meningkatkan imun dan antibodi kita seperti itu. Jadi ya saya rasa perlu edukasi tambahan, tapi secara langsung sudah diingatkan oleh pandemik, kita sudah mengedukasi diri kita sendiri seperti itu. Dan mungkin sedikit dikemasnya lagi ya, balik lagi, karena kan mungkin sekarang travel agent, destination management itu mereka mungkin melihat Bali itu kan lebih ke pantainya mungkin kan, betul, culture gitu. Nah, tinggal gimana wellness juga ditambahkan ke sana. Gitu. Dan momentumnya pas banget ya, karena lagi pandemi ini. Jadi memang diharapkannya dari teman-teman yang mempromosikan Indonesia juga bisa lebih paham lagi tadi ya programnya seperti apa. Karena kalau enggak ya nggak kelihatan nih, nggak kelihatan programnya itu menangnya di mana dan apa yang membedakan kita dengan negara lain ya. Iya. Oke. Satu pertanyaan terakhir, karena nggak berasa nih kita ngobrol. Udah ya. Ini seru banget. Cuma next kayaknya mesti live di sana deh. Harus Pak, saya tunggu. Kita tunggu ya. Maksudnya penasaran ngelihat ini seperti apa dan pengen bisa sharing dengan teman-teman semua suasana di Five Element itu seperti apa. Nah, pertanyaan terakhir saya mungkin sedikit tricky. Kalau saya bisa memberikan, ini seandainya ya, saya bisa memberikan satu permintaan buat Bu Yvonne, satu untuk Pak Aldo, untuk Five Element, apa itu? Wah, apa ya? Satu hal ya yang... Boleh minta apa aja ya Pak? Ya, seandainya saya bisa memberikan apa aja gitu ya. Seandainya, nah, apa sih yang diperlukan, apa yang diminta untuk Five Element? Kalau saya pribadi mungkin full open border ya Pak ya. Full benar open saya. Jadi dan satu ya itu kayak full open border udah ya, itu udah kan berarti kan ya kalau saya bilang jadinya banyak mintanya. Sekarang kan kalau masuk ke Indonesia tuh masih 5 hari tuh Pak, harus di karantin gitu kan ya. Padahal mereka datang ke sini kan juga sudah dites COVID. Dan sudah vaksin 2 kali. Sudah vaksin 2 kali, baru boleh masuk Indonesia. Saya rasa itu dicek ulang lagi deh gitu kan. Apakah benar perlu 5 hari seperti itu kan gitu kan. Kalau saya ngelihat di negara lain ya Pak ya, mereka datang terus handphonenya ini sudah ada kayak aplikasinya yang seperti itu kelihatan mereka kemana aja, dan kalau sampai dia terkena atau kayak gimana juga akan ketahuan. Saya rasa itu deh, itu aja sih dua hal itu aja yang mungkin perlu ditingkatkan Pak secara infrastruktur dalam hal ini ya, gadget untuk memonitor tamu-tamu yang datang itu, sehingga karantin 5 hari itu udah nggak diperlukan. Ya Pak Jo kan pasti tahu lah, kalau di negara lain mah udah nggak ada karantin, yang simpel banget kok. Saya nggak ngerti kenapa harus ada karantin gitu kan. Karena di negara lain, saya ngelihatnya negara maju ya Pak ya, dia nggak pakai karantin, tapi ketika dia landing, dia harus download salah satu apps yang memang apps itu akan terhubung dan dia tidak boleh mati apps tersebut ketika dia lagi liburan. Kalau sampai apps itu mati, tidak terkonek dengan GPS itu, sampai ditelepon Pak sama otoritasnya. Saya rasa itu deh, teknologi itu yang perlu
Aldo mungkin ada. Kalau dari saya menambahkan ya, untuk apa yang mungkin bisa Pak Jo kasih dan apa yang kita request, mungkin menyambung ke pembicaraan kita sebelumnya. Mungkin kita bikin acara seperti ini, entah itu virtual atau kalau memungkinkan nanti bisa offline, di mana kita melakukannya tuh dengan skala yang lebih luas. Jadi di situ mungkin bisa mengundang beberapa partner yang based di luar, jadi kita bisa mempromosikan soal Indonesia, wellness, tourism, health and medical-nya. Itu tadi. Gitu. Jadi pembicaraan yang mungkin sama mirip seperti yang kita lakukan sekarang, cuma dengan skala yang lebih besar gitu, dan mungkin mengundang teman-teman yang memang expert di bidang wellness, medical ya seperti inilah Pak gitu. Cuman skalanya lebih ke internasional mungkin. Jadi kita bisa introduce Indonesia ke mereka. Wah, menarik sih permintaan-permintaannya. Kita coba ya. Iya. Kan ini seandainya bisa diberikan, mungkin kalau ada yang bisa saya kontrol dalam masih dalam ini, tapi pastinya nggak mungkin sendirian. Betul. Ya. Kalau saya gandeng boleh ya, kita sama-sama ya. Iya. Setuju. Kita sama-sama, karena saya juga percaya dengan industri ini sangat menarik dan memang kurang promosi saat ini. Mungkin pemahamannya bisa diperbaiki oleh teman-teman semua juga, terus sehingga promosinya bisa optimal. Dan kalau sudah optimal, artinya ini juga industrinya akan berkembang dan memang perlu ada kolaborasi yang lebih baik antara para pemain, nggak cuma dari sisi hotel aja, tapi dari sisi infrastrukturnya, lalu juga para promotornya, bahkan marketnya juga bisa kita buat lebih matang lagi juga ya. Iya. Wah, kayaknya seru banget nih. Ini nggak cukup kayak 1 jam kalau kita. Makanya harus nanti ada session lagi ya. Yeah. Ada next-nya lagi mungkin Pak Jo. Pasti. Well, ini seperti yang pernah memang saya sampaikan, kita punya plan untuk lebih besar lagi untuk Wealth sendiri, untuk industri ini. Tapi dengan keterbatasan yang ada, kita harus mulai dulu. Kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi kita mulai, gitu ya? Nah, tadi Wealth sendiri memang visi dan misinya dari awal adalah membuat sebuah platform, apakah itu bentuknya event, apakah itu bentuknya komunitas, yang tujuannya supaya antara stakeholder ini bisa gandengan tangan dengan lebih baik lagi, supaya kita bisa sama-sama grow industrinya dan kita bisa berkompetisi dengan negara lain. Mungkin milestone pertama adalah memastikan Indonesia masuk ke dalam peta. Iya. Itu mungkin langkah realnya gitu ya, yang harus kita lakukan sama-sama. Oke, kalau gitu Bu Yvonne, Pak Aldo, terima kasih banyak buat hari ini. Saya juga yang terima kasih. Terima kasih banyak. Diundang di Banyak Wellness and Health Tourism Hub Talk ini. Banyak inspirasi, banyak informasi yang saya peroleh. Masih banyak pertanyaan yang belum saya lemparkan. Masih buat banyak next. Iya, buat next ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekali lagi, terima kasih buat Five Element Retreat Bali yang sudah mendukung program ini juga. Program ini bisa terlaksana atas dukungan dari rally.com juga. Kita jadi Bistrip Event bekerjasama dengan rally.com, merupakan salah satu online B2B e-commerce terbesar di Indonesia. Dan kita juga menggunakan platform Arexpo yang dikembangkan oleh Rally untuk memulai virtual exhibition di masa-masa pandemi. Dan Bistrip Event sendiri merupakan profesional kreatif B2B event producer. Kita membuat beberapa event-event lainnya seperti Indonesia Corporate Travel and MICE, Corporate Creative Meeting and Events, lalu ada Wealth, dan coming soon akan ada Art and Luxury Tourism, dan juga ke Culinary Tourism. Ya, tujuannya supaya kita bisa sama-sama mengangkat kembali industri pariwisata Indonesia dan juga lebih tajam. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Stay tune di visitevent.com atau di Instagram kami juga untuk acara-acara berikutnya. Kita ketemu lagi ya di sesi berikutnya. Thank you Bu Yvonne, thank you Pak Aldo. Terima kasih Pak Jo, terima kasih banyak. Stay healthy, sehat-sehat terus. Kita ngobrol lagi segera. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.